sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang mampu menyamakan Al-Quran. Karena Allah yang telah menjaga Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, ini sudah tuntas saya menjelaskan kisah singkat tentang para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan kini selanjutnya saya ingin menyampaikan dan memberikan paparan tentang mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Saudaraku seiman seagama, mukjizat Nabi Muhammad SAW merupakan bagian penting dalam sejarah Islam yang memperkuat keimanan umat. Mukjizat ini adalah tanda-tanda luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yakni baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, untuk meyakinkan kaumnya tentang kenabiannya. Ada 4 mukjizat yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya sebuah buku, tetapi juga sebuah mukjizat abadi yang tidak akan pernah usang. Kitab ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan selama berabad-abad. Jadi mukjizat ini adalah mukjizat yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah itu menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang mampu menyamakan Al-Quran. Karena Allah yang telah menjaga Al-Quranul Karim yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat teragung yang hanya diperuntukkan untuk Rasulullah SAW. Setiap nabi memiliki mukjizat yang khusus, dan Al-Quran adalah mukjizat khusus bagi Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini adalah warisan dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang diperuntukkan pada umat manusia di zaman sekarang. Maka dari itu pelajari Al-Quran. Bacalah Al-Quran karena dia akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Ini adalah mukjizat yang pertama yang sangat agung. Kemudian mukjizat yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Mas'ud menceritakan peristiwa di mana suku Quraisy di Mekah meminta bukti atas risalah Nabi Muhammad SAW. Permintaan ini berupa permintaan untuk membelah bulan sebagai tanda kenabian. Ini adalah tantangan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang engkau mampu membelah bulan, berarti aku mengimani bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu tantangan daripada kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan tersebut dan bulan pun terbelah menjadi 2 bagian. Bagian pertama terlihat di sebelah kanan Gua Hira, sementara bagian kedua terlihat di sebelah kirinya. Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat yang mengesankan yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tantangan yang luar biasa daripada suku Quraisy yang ingin mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW setelah beliau mampu membelah bulan. Apa yang terjadi? Allah mengabulkan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW
yakni membelah bulan. Kemudian mukjizat yang ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah berupa kemampuan mengalirkan air dari ujung jari-jari tangannya. Kejadian ini bukanlah satu kali saja, melainkan terjadi beberapa kali selama masa hidupnya. Salah satu kisah yang menggambarkan hal ini adalah diriwayatkan oleh sahabat Jabir ketika Rasulullah SAW berada di daerah Syajarah, yaitu Hudaybiyah, bersama 1.500 orang sahabat. Saat itu mereka merasa sangat haus dan Rasulullah memerintahkan untuk membawa sebuah wadah berisi air. Beliau kemudian meletakkan tangannya di dalam wadah tersebut dan secara ajaib air mulai memancar di antara jari-jarinya seolah-olah sumber mata air. Air ini mencukupi untuk semua orang yang hadir, bahkan jika jumlah mereka mencapai 100.000 orang. Kejadian serupa juga terjadi ketika Rasulullah SAW berada di daerah Quba, di mana sekitar 70 hingga 80 orang dapat berwudu menggunakan air yang keluar secara mukjizat dari jari jemarinya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan manusia mampu mengeluarkan air dari jari jemarinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat yang keempat, menurunkan dan menghentikan hujan. Nabi Muhammad SAW juga memiliki kemampuan untuk menurunkan dan menghentikan hujan ketika Madinah mengalami musim kemarau yang panjang. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujannya. Allah mengabulkan doanya dan hujan turun selama 1 minggu penuh. Kemudian saat Rasulullah memohon agar hujan berhenti, doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia hujan terkadang 7 bulan dan 7 bulan kemarau, bagaimana kalau terjadi tidak ada hujan sampai 2 tahun, sampai 3 tahun lamanya? Maka manusia yang ada di Indonesia akan merasa kebingungan. Setelah diturunkan hujan, mereka akan merasakan senang yang luar biasa karena mampu menghidupkan ladang mereka, mampu menghidupkan binatang ternak mereka, mampu kita mengambil air minum dan manfaat dari air hujan tersebut. Dari sinilah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Saudaraku seiman seagama, inilah kisah singkat tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul sehingga kita nanti di hari kiamat diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.